Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam di kelas 8 semester 1 bersama saya Pak Sofi. Bab pertama yang kita pelajari yaitu tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Ya. Apa saja sih yang dipelajari dari bab 1 ini? Kita bisa lihat gambarnya, gambar di bawah ini. Ini lagi tren ya, orang bersepeda. Ya, lagi tren. Kita kali ini akan membahas tentang orang-orang yang bersepeda, tapi dalam konteks IPA. Apa saja yang dipelajari? Perhatikan peristiwa berikut ini. Ya. Ada sebuah mobil, ada sebuah mobil. Saya ulangi, ada sebuah mobil yang berjalan. Ya, berjalan di mana? Di sebuah jalan. Ya, ada sebuah mobil berjalan di sebuah jalan. Jalannya bentuknya lurus, ya. Apa yang terjadi pada mobil tersebut? Kira-kira yang terjadi pada mobil tersebut apa? Mobilnya bergerak, ya. Mobilnya bergerak, yang mula-mula dari sini, kemudian berjalan menuju sini, ya. Betul, bergerak. Apa itu bergerak? Ya, bergerak adalah jika suatu benda dikatakan bergerak apabila mengalami perpindahan posisi terhadap titik acuan. Ya. Perpindahan posisinya dari mana? Dari titik sini ke titik sini, ya. Ini yang awal namanya titik awal, yang terakhir namanya titik akhir. Acuannya mana? Acuannya adalah titik awal. Jadi benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perpindahan posisi terhadap titik acuannya. Perhatikan lagi videonya. Ya. Sama, ada mobil yang sedang bergerak di jalan yang lurus. Pertanyaannya adalah, bagaimana lintasan yang dilalui mobil tersebut? Jelas, lintasannya adalah garis lurus, ya. Benda mengalami gerak lurus karena lintasannya lurus, maka benda mengalami gerak lurus. Ingat ya, dikatakan bergerak jika mengalami perpindahan posisi terhadap titik acuannya. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya. Kelas 1 mengenai besaran. Apa itu besaran? Segala sesuatu yang dapat diukur disebut besaran. Jadi semua yang dapat diukur itu namanya besaran. Terus apa hubungannya tadi dengan gerak? Hubungannya yaitu dalam gerak ada dua jenis besaran. Yang pertama, besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki arah dan nilai. Jadi dalam besaran vektor itu memiliki arah dan nilai. Arahnya sangat ditentukan, sangat penting untuk dikaji, ya. Tidak boleh diabaikan dalam menentukan arah pada besaran vektor. Yang kedua, besaran skalar, ya, besaran yang hanya memiliki nilai saja. Jadi tidak memiliki arah, arahnya tidak dipentingkan, ya. Contohnya adalah jarak dan kelajuan. Kalau besaran vektor, contohnya adalah kecepatan, posisi perpindahan, ya, itu besaran vektor. Jarak versus perpindahan,
Ya, di sini ada jarak, ada perpindahan. Jarak tadi besaran skalar, perpindahan besaran vektor. Bedanya apa? Jarak sama perpindahan. Nah, perhatikan videonya. Nah, seperti ini ya. Jadi ada sebuah mobil, diulangi. Ada sebuah mobil melalui lintasan A, B, C ya, dengan panjang dari A ke C 10 meter. Kita akan menentukan berapakah jarak mobil tersebut. Ya, jarak yang ditempuh mobil tersebut ketika dia bergerak. Berapakah? Ya, seperti ini geraknya mobilnya. Yang pertama-tama mobil akan maju. Ya, ulangi, mobil akan maju. Kemudian akan mundur. Nah, berapakah jarak yang ditempuh mobil tersebut? Ya, berapakah? Ingat, jarak itu besaran skalar yang hanya memiliki nilai. Berarti arahnya tidak dipentingkan atau tidak digunakan. Ya. Perhatikan tadi geraknya dari A ke B ke C kemudian ke B ya. Berarti jarak yang ditempuh adalah jarak S dari A ke B. Dari A ke B itu 5 meter. Kemudian B ke C itu 5 meter. Kemudian dia mundur, mobilnya mundur dari C ke B, itu juga 5 meter. Berarti total jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah 15 meter. Karena arahnya tidak dihitung atau tidak diperhatikan. Jadi kalau mobilnya maju sama mundur itu semua nilainya dihitung tanpa memperhatikan arahnya. Meskipun tadi gerakannya mundur mobilnya, tetap dihitung sebagai nilai karena arahnya tidak digunakan. Kemudian kalau perpindahannya gimana? Sama, ini mobilnya bergerak dari A ke B ke C, kemudian mundur ke B. Nah, sekarang perpindahannya berapa kira-kira yang ditempuh mobil tersebut? Ya, ingat, perpindahan merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Kita lihat. Yang pertama, mobilnya tadi dari A ke B ke C itu geraknya ke arah kanan. Berarti kalau ke kanan kita memiliki nilai yang positif. Kemudian dari C, mobil dari C ke B itu arahnya ke kiri. Berarti nilainya negatif. Ya. Jadi dari A ke B ke C itu nilainya positif karena gerakannya ke kanan. Kemudian mobilnya mundur C ke B, berarti arahnya ke kiri, nilainya negatif. Maka perpindahannya yaitu sama, perpindahan S sama dengan AB tambah BC tambah CB. Tapi ingat, karena arahnya kita gunakan, maka nilainya A ke B itu ke kanan, maka positif 5. B ke C itu ke kanan, maka positif 5. C ke B itu mundur atau arahnya ke kiri. Kalau ke kiri berarti negatif 5. Berarti totalnya berapa perpindahannya? 5 ditambah 5 ditambah negatif 5, hasilnya 5 ya. Berarti perpindahannya 5 meter. Kalau jaraknya tadi berapa? 15 meter. Kalau perpindahan 5 meter ya.
Kalau jarak itu dihitung lintasan yang ditempuh, ya. Berarti panjang lintasan yang dilalui itu berapa? Itu jarak. Tapi kalau perpindahan itu selain nilai dan arah menentukannya, paling gampang untuk mencari perpindahan adalah titik awal dan titik akhir, ya. Titik awal benda bergerak sama titik akhir benda berhenti. Tadi titik awal benda bergerak di mana? Di posisi A. Kemudian titik akhirnya di posisi B. Maka perpindahannya dari A ke B. Berapa dari A ke B? 5 meter. Berarti sama ya jawabannya ketika menggunakan perhitungan, sama menggunakan titik awal dan titik akhir. Jadi perpindahan ditentukan dari titik awal dan titik akhir benda tersebut, ya. Kemudian setelah jarak dan perpindahan, maka ada kelajuan dan kecepatan. Sama, ada sebuah mobil bergerak dari A ke C, kemudian ke B. Pertanyaannya, berapakah kelajuan yang ditempuh mobil tersebut jika waktu yang dibutuhkan 5 detik? Ya. Ingat, kelajuan adalah besaran skalar yang memiliki nilai saja, arahnya tidak diikutkan atau tidak ikut dalam menentukan nilainya. Caranya, kelajuan sama dengan disimbolkan V, jarak, S per waktu. Jadi kelajuan adalah jarak dibagi waktu. Kelajuan sama dengan jaraknya berapa? Tadi jarak 15 meter dibagi waktunya 5 detik. Berarti 15 dibagi 5 berapa kelajuannya? 3 meter per sekon. Kemudian kalau kecepatan gimana? Sama. Kecepatannya berarti berapa? Ingat, kecepatan termasuk besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Sehingga persamaannya adalah kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Perpindahannya tadi berapa? Perpindahannya 5 dibagi waktunya berapa? 5. Berarti 5 dibagi 5 1. Berarti kecepatannya 1 meter per sekon. Itu ya perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Yang kemudian percepatan, yaitu perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Ingat, percepatan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Berarti percepatan sama dengan perubahan kecepatan dibagi waktu, ya. Perubahan kecepatan apa? Kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu, ya. Tadi kecepatan akhirnya 1, kecepatan awal karena mobil mula-mula diam maka kecepatan awalnya 0. Berarti dibagi waktunya 5. Jadi 1 dikurangi 0, 1 dibagi 5, hasilnya 0,5 meter per sekon kuadrat. Itu percepatannya. Ya, perhatikan video berikut ini. Nyalakan kereta dinamika GLB. Ya, dari video tadi kira-kira geraknya seperti apa mobilnya? Geraknya lurus, ya. Mobilnya gerakannya lurus dengan kecepatan
tetap. Ya. Maka ketika sebuah benda bergerak di lintasan yang lurus dengan kecepatan tetap dinamakan gerak lurus beraturan atau GLB, ya. Nah, apa itu gerak lurus beraturan? Gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Jadi di setiap posisi kecepatan benda tersebut tetap, tidak berubah, ya. Dari video tadi kecepatannya di setiap posisi itu tetap. Ya. Ini grafik posisi. Ya, grafik posisi pada gerak lurus beraturan. Gimana? Ya, grafik S terhadap T. Ya, maka S-nya atau S jaraknya akan selalu naik terhadap waktu. Maka grafiknya seperti ini. Jadi setiap detik, ya, maka jaraknya akan bertambah besar. Dengan persamaan S sama dengan S0. S0 itu mula-mula ditambah F dikali V dikali T, ya, bukan F, V dikali T. Kemudian kecepatan grafiknya seperti ini. Nah, karena kecepatannya tetap, maka grafik kecepatan terhadap waktu di setiap waktu atau di setiap detik, maka kecepatannya sama, konstan artinya sama atau tetap. Ya. Kemudian percepatannya itu sama dengan 0. Jadi tidak memiliki percepatan untuk gerak lurus beraturan, ya. Persamaannya gimana? S sama dengan V kali T. Dengan S adalah perpindahan, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu, ya. Perpindahan satuannya meter, kecepatan satuannya meter per sekon, waktu satuannya sekon, ya. Ini harusnya S, sekon. Contoh soal. Seekor kuda berlari pada lintasan lurus dengan kecepatan 50 meter per sekon selama 100 detik. Tentukan jarak yang ditempuh kuda, percepatan kuda. Ya. Ingat, kalau mengerjakan soal berhitung harus diketahui dulu apa saja komponen-komponen soalnya. Yang pertama, ditulis dulu, diketahui. Seekor kuda berlari pada lintasan lurus dengan kecepatan 50 meter per sekon. Berarti yang diketahui adalah kecepatan. Simbolnya V sama dengan 50 meter per sekon. Kemudian selama 100 detik. Detik berarti satuan waktu. Berarti simbolnya waktu apa? T. 100 detik atau sekon. Tentukan berarti ditanya. Ditanya jarak yang ditempuh kuda. Jarak berarti simbolnya S. Percepatan kuda berarti simbolnya A. Kemudian dijawab. Rumus jarak tadi apa? Diingat, S sama dengan V kali T, ya. Kalau disingkat sepatu, S sama dengan V kali T, ya. Dimasukkan angkanya, S sama dengan V-nya 50, T-nya 100. Jadi 50 dikali 100 5000, satuannya meter. Jadi jarak yang ditempuh adalah 5000 meter. Kemudian percepatan kudanya gimana? Ingat, ini termasuk gerak lurus beraturan. Jadi percepatannya jelas 0 karena gerak lurus beraturan, ya. Kemudian kita masuk ke selanjutnya. Perhatikan video berikut ini. It's lights out, away we go. Verstappen gets an excellent start. Sebastian Vettel needs to cover him off. Kimi Räikkönen on the inside, and he's crashed with Verstappen. He's hit Vettel as well. Nah, Räikkönen is out.
Ya, dilihat tadi videonya. Videonya mengalami apa? Videonya ada apanya itu? Ada sebuah mobil balap Formula One ya. Mula-mula diam, kemudian bergerak. Ya, mula-mula diam kemudian bergerak. Lintasan mula-mula lurus ya tadi ya. Nah, jadi ada sebuah mobil mula-mula diam, bergerak pada lintasan, kemudian bergerak dengan lintasan lurus. Lama-kelamaan mobilnya kecepatannya lebih besar. Jadi dari diam terus lama-kelamaan bertambah cepat. Nah, pada lintasan lurus itu dinamakan gerak lurus berubah beraturan. Apa itu gerak lurus berubah beraturan? Gerak lurus yang percepatannya tidak berubah atau tetap terhadap waktu. Jadi percepatannya tetap, kecepatannya bertambah. Ya. Jadi kalau kamu naik sepeda mula-mula diam, kemudian pelan, kemudian tambah cepat, itu namanya gerak lurus berubah beraturan ya. Grafiknya seperti ini ya. Ya, yang pertama posisi jarak terhadap waktu ya, jarak terhadap waktu, maka grafiknya akan melengkung ya. Jadi setiap detik ya, di setiap posisi dalam waktu ini ya, di setiap detik maka jarak yang ditempuh akan bertambah, tapi bertambahnya dari sini ke sini lebih kecil, kemudian akan bertambah besar. Dengan persamaan pada posisi untuk gerak lurus beraturan adalah S sama dengan S0 posisi awal ditambah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Ya, ini rumusnya. Kemudian grafik percepatan terhadap waktu, karena percepatannya tidak berubah atau tetap, maka di setiap titik atau di setiap waktu percepatannya adalah konstan sama, maka ini garis lurus. Kemudian grafik kecepatan terhadap waktu ya, karena kecepatannya selalu berubah terhadap waktu, maka grafiknya naik dengan rumus V sama dengan V0. V0 itu mula-mula ditambah percepatan dikali waktu. Contoh soal. Sebuah kereta berjalan pada lintasan lurus dengan kecepatan awal 40 meter per sekon dan dipercepat 2 meter per sekon kuadrat. Jika kereta berjalan selama 100 detik, tentukan kecepatan akhir kereta dan jarak yang ditempuh kereta. Ya, karena di sini ada dipercepat, maka jelas soal ini adalah gerak lurus berubah beraturan. Berarti sama cara mengerjakan, harus ditulis, diketahui dulu soalnya apa. Yang pertama, sebuah kereta berjalan pada lintasan lurus dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Berarti kecepatan awal adalah V0, 40 meter per sekon dipercepat 2 meter per sekon kuadrat. Berarti A 2 meter per sekon kuadrat. Jika kereta berjalan selama 100 detik, ingat detik adalah satuan waktu, simbolnya T sama dengan 100 sekon atau detik sama. Tentukan kecepatan, berarti ditanya kecepatan, simbolnya V. Karena ini kecepatan akhir, maka VT ya. VT. Jarak yang ditempuh berarti S. Jawab. VT rumusnya tadi apa? Kalau ingat, VT sama dengan V0 plus AT. Dimasukkan, VT-nya dicari, V0-nya 40 ditambah A-nya 2 dikali T-nya 100. Jadi 2 kali 100 A kali T dikerjakan dulu, 2 kali 100
200, berarti VT sama dengan 40 ditambah 200, hasilnya 240 meter per sekon kuadrat. Kemudian mencari jaraknya gimana? Rumusnya S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Dimasukkan S sama dengan V0T-nya 40, T-nya 100, ditambah setengah dikali 2 kali T-nya 100 dikuadratkan ya. Maka 40 kali 100, 400, setengah kali 2 kali 100 dikuadratkan. Ya, jadinya ini 2 kali setengah, hasilnya 1 dikali 100 kuadrat 10.000. Jadi 10.000 dikali 1, 10.000. Jadi jaraknya adalah 4.000 ditambah 10.000 berapa? 14.000 meter. Ya, sekarang masuk kita latihan soal. Kerjakanlah soal di buku tulis dengan menuliskan identitas terlebih dahulu, kemudian foto dan kirim ke grup IPA di Teams ya. Soalnya, yang pertama, Riko pergi ke pasar jalan kaki 10 meter ke utara, kemudian berjalan 8 meter ke arah timur, kemudian berjalan 10 meter ke arah selatan, lalu 4 meter ke arah barat, sehingga dia sampai ke pasar. Tentukan gambar lintasan yang dilalui Riko, kemudian jarak yang ditempuh Riko, yang terakhir perpindahan Riko ya. Kemudian soal yang kedua, Pak Ahmad mengendarai mobil pada lintasan lurus dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dan dipercepat 2 meter per sekon kuadrat. Jika dia mengendarai mobil selama 120 detik, tentukan kecepatan akhir mobil dan jarak yang ditempuh mobil. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di grup IPA di Teams yang sudah ada ya. Sekian dari saya, tetap jaga kesehatan, selalu cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.